Halo, jumpa lagi di Jurnal Barata. Tidak terasa kini sudah 10 tahun atau satu dekade perjalanan Indonesia selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan pencapaian pembangunan yang signifikan, terutama berkat kolaborasinya dengan Tiongkok dalam inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Tiongkok diketahui sudah membantu pembangunan ekonomi Indonesia dengan melibatkan berbagai teknologi canggih, memberikan dukungan finansial dan mengembangkan talenta lokal seperti yang terlihat pada bidang industri nikel misalnya, ekonomi digital, infrastruktur, dan energi baru. Selain itu, Tiongkok juga terlibat dalam aktivitas kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi dalam perjuangan memerangi pandemi, pengembangan masyarakat, penanggulangan bencana, pengentasan kemiskinan, pendidikan, perawatan kesehatan, budaya, dan olahraga di Indonesia. Nah, lantas seperti apa peran Tiongkok sebenarnya? Mari kita coba lihat lebih dalam. Jurnal Barata. Selama satu dekade terakhir, kolaborasi antara Tiongkok dan Indonesia dalam inisiatif Sabuk dan Jalan sudah menghasilkan sejumlah pencapaian yang cukup signifikan. Hal itu bahkan bisa dijadikan sebagai model bagi kerjasama negara-negara berkembang lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Peking pada tahun 2018 silam, Indonesia terhitung sebagai salah satu dari 11 negara mitra yang sudah mencapai tingkat kerjasama tertinggi dalam BRI ini. Jadi bisa dikatakan kerjasama BRI Tiongkok-Indonesia bersifat luas dan mendalam. Dalam bidang koordinasi kebijakan, kedua negara juga sudah menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi antara BRI dan Poros Maritim Dunia. Pada Juni 2021, Tiongkok dan Indonesia juga memperkenalkan mekanisme kerjasama dialog tingkat tinggi. Ini tentu muncul sebagai penghubung kerjasama yang mencakup dimensi politik, ekonomi, budaya, dan maritim. Dalam sektor infrastruktur, Tiongkok juga secara aktif mendukung inisiatif pembangunan tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi dan terlibat dalam pengembangan proyek infrastruktur strategis di Indonesia, seperti misalnya jalan raya, kereta api, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yakni WUS juga merupakan salah satu proyek unggulan di bawah payung kerjasama BRI. Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga berkontribusi dalam penyediaan seperempat dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia melalui pembangunan pembangkit listrik. Bendungan kedua terbesar di Indonesia yakni Bendungan Jati Gede yang sudah selesai dibangun pada tahun 2015 juga merupakan bentuk kerjasama atau kolaborasi antara Tiongkok dan Indonesia. Dan Tiongkok serta Indonesia juga berkolaborasi di ranah digital yang kini kian marak. Produk digital dari perusahaan-perusahaan asal Tiongkok seperti misalnya Xiaomi, Vivo, Oppo, Lenovo, dan Huawei juga bertumbuh pesat di pasar Indonesia. Bahkan Huawei baru-baru ini diketahui sudah meresmikan gudang pintar berteknologi 5G dan pusat inovasi 5G pertama di Indonesia. Lalu dalam hal perdagangan dan investasi, total perdagangan barang antara Tiongkok dan Indonesia yang dulunya hanya mencapai 52,45 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 819 triliun rupiah pada tahun 2013, sekarang mengalami lonjakan sebesar 479 miliar dolar Amerika Serikat
atau jika dirupiahkan sekitar 7 kuadriliun rupiah pada April 2023. Struktur perdagangan bilateral kedua negara juga menjadi lebih seimbang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan investasi yang menjadi sorotan kerjasama praktis kedua negara diketahui juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut laporan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Tiongkok menempati peringkat kedua dengan realisasi penanaman modal asing atau PMA sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 115 triliun rupiah pada tahun 2023. Nah, dengan begitu, Indonesia merupakan negara tujuan investasi terbesar kedua bagi Tiongkok di ASEAN. Lalu, dalam hubungan antar masyarakat, terutama sebelum terjadi pandemi COVID-19, Tiongkok juga secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai sumber wisatawan utama Indonesia dengan 2,7 juta wisatawan Tiongkok yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama pula, lebih dari 15.000 pelajar Indonesia menempuh pendidikan di Tiongkok. Ini tentu menjadikan Tiongkok sebagai negara tujuan kedua yang paling diminati oleh pelajar Indonesia yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Di tengah pandemi COVID-19, Tiongkok juga sudah memberikan lebih dari 300 juta dosis vaksin kepada Indonesia. Upaya multi aspek ini menyoroti kedalaman kerjasama dan pentingnya hubungan antar masyarakat yang telah memperkuat realisasi bilateral. Semua itu tentu menunjukkan bahwa peran Tiongkok bukan hanya semata-mata merencanakan proyek-proyek infrastruktur dan mengarahkan modernisasi ekonomi di Indonesia, melainkan lebih sebagai kolaborator yang merespon permintaan Indonesia sesuai dengan kapasitas Tiongkok tentunya. Artinya apa? Artinya Tiongkok dalam hal ini berperan sebagai pendukung, bukan pemimpin dalam usaha-usaha ini. Kenapa demikian? Karena memang prinsip konsultasi bersama, kontribusi bersama, dan manfaat bersama sudah membentuk dasar yang kuat untuk kerjasama BRI ini. Hal itu sesuai dengan filosofi Tiongkok tentang keseimbangan antara kebenaran dan manfaat. Prinsip ini jugalah yang kemudian menekankan konsep harmoni dalam keberagaman yang mengakar dalam warisan budaya Tiongkok dan Indonesia. Prinsip ini tentu tidak hanya melegitimasi BRI, tetapi juga menjamin keberlanjutan jangka panjangnya. Karena itu, pelayanan masyarakat dan kontribusi terhadap komunikasi lokal adalah elemen penting dalam keberhasilan proyek-proyek BRI. Perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia juga sudah meningkatkan pemahamannya tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta aktif terlibat dalam berbagai pelayanan amal, termasuk dukungan pendidikan program kesehatan masyarakat, upaya pelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Upaya-upaya ini tentu terdokumentasi dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan modal Tiongkok atau PMT di Indonesia yang disusun oleh China Chamber of Commerce in Indonesia pada tahun 2022 silam. Nah, di sini terlihat bahwa ternyata inisiatif BRI tidak hanya terbatas pada proyek infrastruktur berskala besar, tetapi banyak juga proyek kecil yang terlibat langsung dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat dan telah berkontribusi dalam pembangunan sosial, bantuan bencana, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, budaya, dan olahraga. Sebagai contoh misalnya, perusahaan es krim modal Tiongkok yakni Ais
yang sudah berkiprah di Indonesia sejak tahun 2015 silam. Sebagai salah satu produsen es krim yang memiliki jumlah produksi dan penjualan terbesar di seluruh Indonesia, AIS juga tidak lupa dengan kontribusi dan tanggung jawab sosialnya sebagai salah satu perusahaan asal Tiongkok di Indonesia, di mana diketahui AIS lewat program penjualan resellernya berhasil membuat lebih dari 350.000 UMKM menjual produk AIS di kota dan desa di seluruh Indonesia. Sehingga AIS berhasil menciptakan lapangan pekerjaan lebih dari 200.000 orang. Dan tidak hanya itu, perusahaan Tiongkok lainnya yang juga memiliki kontribusi sosial di Indonesia adalah Jiangsu Telong Nickel Industry di Morowali. Melalui kawasan industri Virtue Dragon, perusahaan tersebut sudah menciptakan lebih dari 30.000 lapangan kerja bagi warga setempat, sekaligus menggerakkan UMKM agar dapat berkembang pesat. Bahkan sejak peletakan batu pertama pada tahun 2015 yang lalu, kawasan industri Virtue Dragon telah membantu masyarakat setempat dengan memperbaiki dan membuat jalan umum sepanjang 15 km plus 20 jembatan di Morowali. Selain itu, saat merebaknya COVID-19 di Indonesia pada awal 2020, kawasan industri Virtue Dragon juga mendonasikan lebih dari 600 ton oksigen, kemudian 1.200 unit oksigen konsentrator ukuran 10 liter, masker sekali pakai, obat-obatan, makanan, dan bahan-bahan lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dengan nilai akumulasi mencapai lebih dari 30 juta yuan atau sekitar 65,8 miliar rupiah. Contoh-contoh tadi hanyalah beberapa dari sekian banyak perusahaan Tiongkok yang menjalankan tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Tentu kita berharap kerjasama antara kedua negara dalam landscape BRI ini bisa terus diperluas, karena kedepannya evolusi BRI bisa memberikan kontribusi substansial dalam mengurangi kemiskinan, membangkitkan pedesaan, dan membiayai pembangunan di berbagai sektor bagi kedua negara. Karena itu, dalam landscape global yang terus berubah, maka kemitraan BRI Tiongkok Indonesia ini diharapkan juga terus bisa memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua negara dan warganya, serta berperan penting dalam mempromosikan kemakmuran tingkat regional dan global. Demikian Jurnal Barata. Saya Iksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.